Ya, halo ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, di video kali ini ya, karena view-nya lumayan banyak, itu yang mengenai kabel LAN to Type-C ya, atau RJ45 converter to Type-C ya, itu bisa digunakan di HP. Nah, itu view-nya banyak. Nah, ini saya akan menerangkan sedikit ya, atau saya akan membuat video HP mana saja yang bisa menggunakan konverter RJ45 atau Type-C dan HP yang tidak bisa. Nah, di video ini saya akan membuktikan dan memvideokan ada beberapa HP yang saya akan coba pakai apakah support atau enggak, dan itu teman-teman bisa kalian lihat sendiri setelah ini, terus juga apa saja yang support dan pengaruhnya seberapa gitu ya. Nah, tadi kemarin itu juga ada yang bertanya kalau iOS-nya belum update atau belum versi terbaru itu tidak bisa. Nah, betul sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin beli konverter RJ45 atau Type-C itu usahakan HP-nya yang flagship, yang terbaru. Kalau enggak minimal Android version 11. Kalau enggak, teman-teman bisa cek dulu di pengaturan jaringan ya. Teman-teman bisa ke pengaturan HP kalian, terus cek di pengaturan jaringan atau network. Itu yang paling bawah biasanya itu terdapat settingan Ethernet. Nah, kalau ada settingan Ethernetnya, itu kemungkinan besar HP kalian tuh support ya. Nah, oke, langsung lanjut aja ke videonya ya teman-teman ya, pembuktiannya bahwasanya RJ45 itu bisa connect ke HP apa gitu ya. Nah, otomatis yang pasti versi terbaru bisa ya. Nah, oke, langsung lanjut ya teman-teman. Ya, coba cek. Oke, ini sudah on ya mic-nya. Oke ya teman-teman ya, ini saya mau mengetes ya dengan kabel RJ45 yang kemarin sudah saya bikinkan video unboxingnya ya. Nah, sekarang saya mau bahas untuk support dan tidaknya alat ini ke HP apa gitu ya. Nah, di sini saya contohkan ada gadget, ada HP, dan di sini HP ROG Phone 5. Terus di sini ada iPad mini 7 2024 yang terbaru ini. Terus di sini ada Pocophone Poco X3 Pro. Nah, ini akan saya coba untuk pakai ya. Apakah dengan menggunakan RJ45 atau Type-C ini ngefeknya itu seberapa ngefek, dan juga dari segi harga sama. Kalau harga ini sekitar 300 ribuan. Terus dari segi kecepatan itu naiknya berapa persen ya. Nah, ini kebetulan ini saya di rumah teman saya, jadi mohon maaf kalau agak rusuh ya. Nah, ini sudah saya kondisikan semaksimal mungkin karena dadakan dan saya juga numpang ya. Ini sebetulnya saya review juga minta izin dulu ke teman saya oke gitu ya, dan mohon maaf kalau berantakan. Oke, saya juga mau menyarankan teman-teman, misalkan teman-teman kepo dengan ROG Phone 5, ini juga pernah saya buatkan beberapa video. ROG Phone 5 ini sudah saya unboxing dan juga saya review beberapa. Terus juga sudah pernah ganti tombolnya juga, itu juga sudah saya buatkan video juga. Dan untuk selanjutnya review iPad mini 7 yang terbaru 2024 itu barusan saja saya bikinkan video unboxingnya juga. Teman-teman silahkan tonton, cari aja di channel YouTube saya, ketik aja di pencarian iPad mini 7 2024 seperti itu, nanti akan muncul. Kalau ini HP saya pribadi Poco, ini kalau nggak salah Poco itu beberapa video juga, cuma bukan HP ini, HP dari pelanggan saya servis ya, itu ganti LCD, ganti tombol. Beberapa juga saya buat video tentang Poco ini, silahkan yang mau nonton
tonton aja videonya, cari-cari di channel YouTube saya. Oke, sebelum saya review, ini akan saya tes ke beberapa device support atau enggaknya. Nah, kemarin di video unboxing itu ada yang komen, Mas, itu di, kalau nggak salah gimana komentarnya, pokoknya dia menanyakan atau mengasih tahu gitu ya, kalau Androidnya itu masih jadul, itu nggak support dengan ini, meskipun ini plug and play ya di keterangannya, jadi tidak perlu menginstal aplikasi tambahan ataupun driver tambahan, jadi tinggal colok LAN ya, otomatis yang LAN ini kan nyambungnya di router ya, jadi langsung kecepatannya itu tidak minim delay ya, tidak delay, beda dengan WiFi ya. Nah, nanti akan saya bandingkan ya kecepatan ketika tidak menggunakan RJ45 atau converter ini dengan menggunakan itu ya, speednya seberapa, seperti itu. Ya, oke, langsung aja ya teman-teman. Ini saya akan tes ya di HP punya saya dulu, di HP Poco. Nah, ini ketika kita mau menggunakan, harusnya kita colokkan yang sumber internetnya dulu ke sini ya. Nah, ini kan belum nyala nih, belum nyala. Oke, kita ambil HP Poco. Nah, Poco ini kita lihat ya, di sistem itu Androidnya masih berapa, versi MIUI 13, versi Android 12 ya, versi Android 12 seperti ini. Nah, tetapi di sini kan untuk chipsetnya kan lama ya, itu bisa apa enggak, seperti itu ya. Coba ya, oke ya, ini saya langsung pasangkan. Nah, ya, kita lihat. Nah, di sini sudah nyala ya, sudah nyala. Nah, tetapi di HP saya itu tidak ada notifikasi. Coba ini WiFi saya matikan, langsung kita buat internet ya, YouTube. Ya, tetap tidak bisa. Misalkan kita cari di pengaturan, itu yang pasti di kartu SIM dan jaringan. Nah, di sini setelah lanjutan dia tidak terbuka juga. Misalkan kita cari Ethernet itu adanya internet tethering ya, atau hotspot portable. Untuk internet yang menggunakan ini itu tidak terdeteksi meskipun di sini nyala. Nah, itu menandakan bahwa chipset atau software itu tidak mendukung. Jadi teman-teman kalau mau membeli ini, itu perhatikan juga versi HP kalian ya. Jangan sampai nanti 300.000 hangus karena tidak bisa dipakai ya. Karena masih support-supportan ya. Jadi beberapa aja yang support. Tapi kalau HP terbaru dan flagship itu pasti supportnya ya. Nah, contoh ini kan HP yang masih tergolong ganas ya, dan chipsetnya lumayan tinggi, versi Androidnya tinggi. Kita akan coba. Ini jadi skip ya, tidak bisa menggunakan converter ini. Oke, di sini ada ROG Phone 5. Nah, ROG Phone 5 ini WiFi-nya saya matikan. Langsung aja kita colokkan di sini. Nah, kita cek. Nah, ini enggak. Oh, ini nyala ya. Nah, nyala, tetapi di sini kalau dibuat internetan gimana? Coba refresh. Tidak ada koneksi internet. Tidak ada koneksi internet. Nah, jadi HP ini sebetulnya support, tapi entah, nggak tahu ya. Mungkin punya teman saya ini pas softwarenya ngebug atau minta di flash dulu baru bisa. Karena di sini teman-teman saya lihat itu sudah support internet. Nah, ini teman-teman silahkan cek di yang punya ROG Phone 5, itu teman-teman silahkan cek di bagian pengaturan, lalu pergi ke jaringan dan internet. Nah, di sini ada internet. Harusnya internet ini dia nyala, on. Nah, baru bisa koneksi internetnya baru bisa jalan. Tapi ternyata di sini tidak bisa. Nah, kemungkinan besar HP-nya kalau ini sih harusnya sudah support ya, karena termasuk flagship juga dan versi Androidnya sudah mendukung.
Ya, jadi mungkin dari kalian yang punya ROG Phone 5 atau ingin beli alat ini, silahkan teman-teman itu aja, apa namanya, komen aja, dan juga dan juga teman-teman nanti komentar ROG Phone 5 itu support apa enggak, seperti itu ya. Nah, ini ROG Phone 5. Oke, jadi ini skip ya, nggak bisa. Oke, lanjut di iPad mini 7 ya. Nah, ini iPad mini 7. Nah, ini saya kira otomatis auto bisa ya, apa namanya, untuk ininya, internetnya ini. Oke, langsung aja kita coba bisa apa enggak. Harusnya bisa. Oke. Ya, ini enggak ada notifikasi sama sekali di sini, di atas ini juga tidak ada. Tapi kalau buat internetan itu dia langsung bisa. Nah, dan di sini sudah nyala ya, sudah nyala. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini WiFi mati. Nah, kalau kita lepas itu biasanya, nah, kecepatannya cepat banget ya di sini. Oke, coba kita lepas langsung, set, coba. Nah, dia langsung sedang offline seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah plug and play di iPad mini 6, iPad mini 7 ya, ini iPad mini 7. Ini video reviewnya juga sudah saya buat di YouTube saya, silahkan nonton. Nah, terus kita coba ya, misal, nah, ini tidak ada internet, kita colok. Nah, dia nyala apa enggak? Nyala. Nah, ini kembali online. Nah, ini sudah bisa lagi. Jadi di iPad mini 7 itu sudah plug and play untuk konverternya ini ya. Jadi support teman-teman kalau punya iPad mini 7 ya, alhamdulillah langsung support ya di sini ya. Nah, kita sekarang coba melakukan speed test. Mana ini Safari-nya? Coba kita speed test dulu, speednya dapat berapa kalau pakai ini, speed test. Nah, ini, nah, langsung aja ya kita speed test. Ya, kok lama? Coba kita reload dulu. Oke, kita coba. Ya, ini websitenya apa gimana ini ya? Speed test. Coba yang ini aja. Nah, kecepatannya sampai berapa? Oke, ini untuk downloadnya berjalan di 67 Mbps, sedangkan uploadnya di sekitaran 20, 25, 26. Ya, hasilnya segini ya, 67 untuk uploadnya, untuk downloadnya, dan sedangkan 26 untuk upload. Oke, sekarang saya lepas dan saya menggunakan WiFi, lalu kita uji lagi. Oke, ya, dapatnya 68. Ya, jadi lebih
lebih kenceng menggunakan WiFi ya di sini. Cuman teman saya tanya untuk speed test memang kadang seperti itu, kadang juga kecepatannya lebih cepat yang ini juga. Tetapi untuk kestabilan ping pada saat main Mobile Legends ya misal, itu dia lebih stabil menggunakan ini ya, lebih stabil. Oke, bentar ya, saya setting dulu. Nah itu ya teman-teman ya, itu tadi untuk beberapa HP yang saya tes ya, adanya itu, nggak ada HP yang lain, jadi itu saja menurut saya sudah cukup ya. Pastikan yang paling penting ya di video kali ini itu HP kalian sudah support di Ethernetnya, sudah ada di bagian pengaturan network atau jaringan. Kalau ada itu kemungkinan besar bisa ya. Barangkali kalau nggak bisa ya tunggu update dulu ya. Nah terus seberapa cepat ya teman-teman lihat sendiri ya, itu internetnya di rumah teman saya itu routernya sudah bukan router Telkom atau yang ori, jadi itu sudah di upgrade ya, kemungkinan besar pengaruh ya ketika menggunakan WiFi. Dan juga kalau ketika menggunakan LAN itu pengaruh juga, routernya kan sudah diganti. Nah barangkali teman-teman pakai router yang IndiHome itu ya mungkin bisa saja nge-lag ya, tergantung seberapa yang menggunakan, seberapa banyak yang menggunakannya. Banyak faktor sebetulnya teman-teman, sebetulnya banyak faktor, tetapi untuk RJ45 nya itu pengaruh ya. Jadi memang kecepatan internetnya lebih stabil itu secara otomatis karena ada peningkatan lah daripada pakai WiFi ya, secara nirkabel atau tanpa kabel dan pakai kabel itu lebih cepat ya. Nah untuk pas main ya meskipun nggak nge-lag terlalu parah tapi tetap berpengaruh ya. Oke itu saja teman-teman ya, jika masih ada yang bertanya silahkan tanya ada di kolom komentar ya, tanya aja di kolom komentar. Oke terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.